Teknik Rekuntan. Inovatif, profesional, dan layak saing. Yes, yes, yes. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Profesor Dr. Inseno D. Panjaitan, STMT IPM. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Elang Derdian Marindani, STMT. Yang saya hormati Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Iptek dan Bahasa Dinas Pendidikan selaku pemateri pertama, Ibu Rosalina SPD. Yang saya hormati Tim Leader SCADA dan Master Station PT PLN Persero UP2B Kalimantan Barat. Selaku pemateri kedua, Ibu Agita Indra Putri. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak periode 2024-2025 atau yang mewakilkan Bang Fahmi Hidayat. Yang saya hormati para ketua himpunan dan seluruh unit kegiatan mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan yang saya hormati seluruh peserta kuliah umum yang telah hadir pada hari ini, serta seluruh panitia Gerakan Aksi Mahasiswa Elektro 2025 Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, laporan Ketua Panitia Gerakan Aksi Mahasiswa Elektro 2025. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, pembacaan doa. Keenam, penyerahan plakat sebagai simbolis penutup kegiatan. Ketujuh, sesi dokumentasi. Kedelapan, sesi coffee break. Kesembilan, acara inti yaitu pemaparan materi dan tanya jawab. Kesepuluh, penyerahan plakat kepada pemateri dan moderator, sekaligus dokumentasi akhir. Kesebelas, sesi kuis. Dan yang terakhir, penutup. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Bapak Prof. Dr. Ik Seno Darmawan Panjaitan, ST, MT, IPM, yang saya hormati selaku Koordinator Program Studi Sarjana Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Bapak Elang Derdian Marindani, ST, MT, yang saya hormati selaku Tim Leader SCADA dan Master Station PT PLN Persero UP 2B Kalbar, Ibu Agita Intra Putri, yang saya hormati kepada Kepala UPT Bahasa dan Pusat Iptek Kota Pontianak, Ibu Rosalina SPD, yang saya hormati seluruh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik dan khususnya mahasiswa Prodi Teknik Elektro Bang Hanis Aji Prasetya yang diwakilkan oleh Bang Fahmi Hidayat dan seluruh ketua unit kegiatan mahasiswa yang berada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, serta seluruh hadirin yang telah hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara kuliah umum Gerakan Aksi Mahasiswa Teknik Elektro 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat datang kepada para hadirin yang telah hadir pada hari ini. Kehadiran Bapak, Ibu, Abang-abang serta hadirin sekalian merupakan sebuah motivasi dan penyemangat bagi kami dalam menyelenggarakan agenda tahunan ini. Hadirin yang berbahagia, Gerakan Aksi Mahasiswa Teknik Elektro merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa Prodi Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura yang pada tahun ini khususnya di agenda kuliah umum mengusung tema mempersiapkan generasi masa depan yang berperan aktif dalam pengembangan robotika dan otomatisasi serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan Indonesia cerdas. Saya berharap pada kegiatan kuliah umum ini dapat memberikan manfaat yang nyata untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak kampus yang telah mendukung dalam terselenggaranya acara ini, baik dalam segi formal maupun non-formal. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Agita Intra Putri dan Ibu Rosalina SPD yang telah berkenan menjadi pemateri pada acara kuliah umum Gerakan Aksi Mahasiswa Teknik Elektro 2025. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan panitia yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga Gerakan Aksi Mahasiswa Teknik Elektro pada tahun 2025 ini dapat terselenggara. Harapan saya semoga kedepannya apa yang kita dapat pada acara ini dapat menjadi bekal untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati para bapak, ibu, abang-abang sekalian serta para hadirin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Prof. Dr. Ik Seno Darmawan Panjaitan, STMT IPM, selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro. Terima kasih Pak sudah mau hadir. Yang terhormat Bapak Elang Derdian Marindani, STMT, selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati Ibu Rosalina SPD, selaku pemateri pertama untuk kuliah umum hari ini. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk memberi materi hari ini. Dan kemudian yang terhormat
Ibu Agita Indra Putri SP selaku pemateri kedua. Terima kasih Bu telah bersedia hadir. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Rizky Ramadan dan para rekan-rekan yang sedang bertugas, serta tidak lupa juga terima kasih kepada para tamu dan peserta kuliah umum yang telah hadir. Izin menyampaikan bahwa kegiatan Gerakan Aksi Mahasiswa Elektro ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro yang memiliki 3 agenda utama, yaitu ada workshop robotik dan donor darah yang telah diselenggarakan kemarin, itu pas tanggal 17 Juni 2025. Dan yang terakhir ada kuliah umum yang akan diselenggarakan pada hari ini. Untuk kegiatan kuliah umum di sini kami mempersiapkan tema mempersiapkan generasi masa depan yang berperan aktif dalam pengembangan robotik dan otomatisasi serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menuju Indonesia cerdas. Diharapkan nanti untuk para peserta dapat mengikuti dan memahami materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita buat semangat dulu ya. Untuk yang elektro harap bisa menyesuaikan. Saya pimpin apa-apa dulu ya. Teknik elektro dan inovatif, profesional dan berhasil. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi ya, lebih semangat. Teknik elektro dan inovatif, profesional dan berdaya saing. Yes, yes, yes. Terima kasih. Terima kasih kehadiran Bapak Profesor Zeno selaku Kajur Teknik Elektro, kemudian pembicara kegiatan kuliah umum hari ini. Ya, saya kenal Bu Rosalina ini dari istri kan lulus kantor. Jadi biasa istri saya panggilnya Kak Lina. Ya. Jadi mungkin saya panggil Kak Lina juga. Ya kan sudah terbiasa ya. Mungkin terima kasih atas kesediaannya nanti memberikan materi dalam kuliah umum ini. Kemudian yang mewakili dari P2B, Bu Agita, juga rekan-rekan mahasiswa, juga himpunan ya, yang sudah berada di lingkungan Fakultas Teknik, kemudian panitiaan yang sudah bekerja keras dalam melaksanakan kegiatan kuliah umum hari ini. Saya appreciate ya bahwa kegiatan GAME Gerakan Aksi Mahasiswa Elektro tahun 2025 ini sebetulnya rutinitas yang biasa dilakukan oleh mahasiswa elektro. Nah, biasanya selalu berbeda. Nah, kalau tema hari ini yaitu mempersiapkan generasi masa depan yang berperan aktif dalam mengembangkan robotika dan otomatisasi serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan Indonesia cerdas. Jadi harap tema ini bisa nanti membekas ya kepada semua peserta yang mengikuti kegiatan kuliah umum ini. Ambil semua manfaat yang nanti akan diberikan oleh pemateri yang sudah diundang dan berkenan hadir, sehingga apa yang diberikan khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa baru ataupun mahasiswa undangan yang lainnya ya, ilmu yang bermanfaat itu biasanya nanti membekas karena akan kalian bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh kasus dengan iptek ya, kalau kita berbicara iptek, maka iptek itu saya yakin mungkin nanti Bu Lina atau Kalina bisa memberikan bayangan iptek yang ada di
Kota Pontianak yang kebetulan menjadi pusat, ya, sehingga nanti apabila ada hal-hal yang bisa dijalin kerjasama, misalnya apakah dalam mahasiswa maupun dalam di prodi, nanti kita bisa follow up, kita bisa lakukan. Nah, saya harapkan kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih atas semua kerja keras tim dalam rangkaian kegiatan yang sebelumnya, berhubungan dengan donor darah, berhubungan dengan workshop robotik, dan juga nanti yang berhubungan dengan kuliah umum ini. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teknik lingkungan, Inovatif, profesional, dan berdaya saing. kurang semangat. Teknik lingkungan, Inovatif, profesional, dan berdaya saing. baik, terima kasih. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Elektro Pak Elang Gardian, juga Ibu Agita Indra Putri, ya, tim leader SCADA dan Master Station PT PLN Persero UP2D Kalbar, dan juga Ibu Rosalinda SPD sebagai Kepala Pusat Iptek dan Bahasa Pendidikan, dan mungkin nanti Pak Jainal dosen elektro akan bergabung sebagai moderator. Pertama-tama saya perlu ingatkan bahwa salah satu visi dan misi Teknik Elektro itu adalah tertuang juga dalam 3 slogan tadi: inovatif, profesional, dan berdaya saing. Inovatif artinya apa? Bahwa kita harus berinovasi dalam pendidikan, dalam penelitian kalian dan sebagainya. Kalau inovasi kita masih 30% nggak apa-apa. Yang penting kita punya cita-cita kalian lulusan yang inovatif. Kedua adalah profesional. Nah, profesional ini menjadi sangat penting. Kalau kalian terjun ke dunia kerja tidak profesional, itu akan kalah dengan sendirinya. Gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan profesional mahasiswa kita walaupun belum optimal, ya. Kita adakan sertifikasi kompetensi, waktu itu ada PLC, sekarang kita baru buka dapat izinnya sertifikasi kompetensi PLC di Repten Kendali. Itu bisa mendapatkan sertifikasi gitu dari apa? Dari lembaga yang dari Jakarta yang diakui. Gitu. Kemudian tahun lalu kita juga mensertifikasi kurang lebih 45 mahasiswa kita sertifikasi tenaga listrik dari Kementerian SDM pusat, waktu itu pada saat di sini. Nah, tapi itu masih insidental, belum terprogram karena memang terkait dengan pendanaan. Jadi kita selalu mencari program-program yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan profesional dari adik-adik, gitu ya. Nah, kemudian ketiga, berdaya saing. Kalau 2 itu bisa, nanti kalian berdaya saing. Nah, karena itu tema hari ini itu sangat relevan gitu ya, mempersiapkan generasi masa depan. Generasi siapa? Kalian gitu. Kami mungkin 20 tahun lagi udah jalan-jalan aja gitu ya, nggak mungkin berpikir inovasi lagi gitu ya, berperan aktif dan pengembangan robotika dan otomasi. Nah, ada beberapa ahli mengatakan bahwa untuk menang dalam dunia ini ada 2 yang perlu dikuasai. Pertama energi, kedua informasi. Jadi kalau energi kalah, ibaratnya mau berperang mau apa itu tidak ada amunisinya gitu, kurang lebih seperti itulah. Jadi memang tentu arah kalian harus ke situ gitu. Kemudian informasi, siapa dapat informasi duluan dia bisa menang. Dan sebenarnya ada juga informasi dan kontrol. Siapa bisa mengontrol informasi dia menang dia. Kalau kita lihat peperangan saat ini terjadi kan, siapa yang bisa memanage, mengontrol informasi dan sebagainya, dia akan leading gitu. Jadi adik-adik, ini sangat penting bagi kalian yang kuliah. Saya lihat juga ada yang bukan dari elektro ya. Adik, dari ini mesin ya. Nah, mesin saya juga ngajar dari mesin. Oh, ini dari ketua himpunannya. Oke. Jadi itu penting sekali. Nah, cara mencapai itu salah satu kolaborasi. Saya ngajar teknik mesin, saya bilang kolaborasi dong dengan elektro, mekatronika, gitu. Ya. Nah, saat ini sedang booming. Ya, tadi sekarang nanti ada Ibu Agita Putri ya menjelaskan SCADA. SCADA itu Facility Control and Data Acquisition. Nah, itu. Jadi itu sekarang berkembang di IoT. IoT itu kalian bisa kembangkan.
Tetapi apa yang kedepannya itu ada disebut namanya digital twin. Belum familiar ya? Nah, coba nanti anak-anak elektro mulai ke arah sana, bergabung dengan informatika, digital twin. Artinya apa? Itu salah satu step lompatan dari IoT. Kalau IoT kita bisa monitor, kontrol. Kalau digital twin itu simpelnya begini, kita memperbaiki sesuatu di kapal Sulu, pakai VR code, kita perbaiki, seakan-akan kita di sana tuh memperbaiki sendiri benda itu. Nah, kalau orang elektro, orang mekanik tidak mau nyebutnya digital twin, dia nyebut cyber physical system, sistem fisikal yang dicyberkan, yang di itu. Jadi seakan-akan kita bekerja kayak kita megang HP, gini kan, pandangan kita HP yang kita pegang di depan mata menggunakan ini kan. Tapi sebenarnya kita pegang tuh HP di kapal Sulu atau HP di Singapura atau HP di mana. Jadi kita bisa menggunakan cyber untuk mengendalikan suatu fisik. Nah, itu digital twin. Itu lagi mulai berkembang sekarang. Jadi mohon nanti perkembangan ini juga robotika, otomasi. Ini kan ada nih robotika. Robotika bukan hanya terbatas pada elektro, tidak, mesti ada. Ya. Bahkan servis juga ada, robot melayani di bar dan sebagainya, itu banyak sekali. Otomatisasi juga itu kehidupan kita sehari-hari, otomasi lampu otomatisasi, mesin otomatisasi. Jadi harus sepertikan Tuhan elektro, maka kerjasamalah dengan teknik kimia, teknik mesin dan sebagainya, kalian kolaborasi untuk dapat inovasi yang lebih baik, ya. Jadi saya mengapresiasi untuk ketua panitia dan juga HME ya, yang telah berupaya untuk menjalankan game ini. Kemarin saya juga hadir. Itu terkait donor darah ya, dan workshop robotika, dan hari ini juga ditutup dengan kuliah umum. Saya pokoknya kalau saya di Pontianak pasti saya hadir lah. Jadi kadang-kadang nggak perlu saya jawab, pasti hadir gitu, kecuali saya tidak di Pontianak ya. Nah, itu luar biasa. Nah, nanti kembangkan. Saya udah berapa kali mempush lah teman-teman HME. Sekarang arahkan ke sertifikasi kompetensi. Ya, kenapa? Kita bisa bersaing dengan teman-teman ITB, teman-teman ITS, teman-teman UGM lulusan kita kalau kita punya sertifikat. Ya, ketika kita bekerja, melamar, nanti kita punya sertifikat, agak mundur tuh. Yang saya waktu itu bawa anak-anak kuliah lapangan di PLN di seberang di PLTDG. Nah, itu di sana senang kali kalau ada sertifikat. Jadi ada bukan itu utama, tapi itu poin-poin sangat plus gitu. Kalau kalian punya sertifikat, mereka tidak ribet lagi, tidak repot lagi mensertifikasi karena sudah kalian disertifikasi. Jadi saat ini cara bersaingnya begitu. Karena kalau secara nama pasti kalah. Ya, ITB sandingkan dengan UNTAN ya kalah. Pasti alumni ITB, ya pasti. Kenapa saya tahu ya? Saya kan alumni ITB juga. Jadi tahulah seperti itu. Tapi kalau kalian mau menang, sertifikasi, ya. Jadi sertifikasi itu perlu ditonjolkan. Itu sangat penting. Kecuali di luar negeri. Kalau di luar negeri rata-rata sih memang sudah ada link dan match itu sangat baik sekali. Waktu itu di Jerman itu dia punya link dengan profesor di sana itu udah nggak pakai tanya-tanya lagi. Dia karena udah hubungannya baik. Kok kita masih belum tertata dengan baik, maka moga-moga dalam kuliah umum juga nanti kita bisa menjalin hubungan lah dengan PLN ya, dengan PLN, dengan pusat iptek dan penelitiannya, sehingga apa yang kita bisa selesaikan kita berbasis problem aja, problem anak-anak elektro bantu selesaikan. Nah, jadi jangan sampai anak elektro nanti atau yang mesin di sini ya itu membawa masalah. Oh masalahnya ini lu tahu masalah itu, harusnya masalah itu datang dari itu kita selesaikan. Ya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar ya. Pak Jainal bisa, ini moderator kondang nih. Ini tiap ada TE Talks ya. TE Talks kita ada istilahnya TE Talks. TE Talks itu kegiatan yang diadakan jurusan prodi, itu adalah mendatangkan industri untuk menyampaikan hal-hal yang berbau praktis. Nah, hampir semuanya Pak Jainal ya moderatornya. Nah, maka saya bilang moderator kondang. Ya, nah, jadi saya yakin dengan moderasinya Pak Zainal ini pasti baiklah. Nanti semoga nanti akan lebih banyak lagi yang bisa ikutan ya, karena ini materi yang sangat bagus dari ibu-ibu berdua. Kalau adik-adik lihat ya, ibu-ibu dari PLN yang pusat ini ibu-ibu loh. Jadi kalau zaman saya dulu tuh teman satu angkatan satu ya cewek. Sekarang kayaknya rektor udah lebih ya, udah lebih.
Dulu takut orang masuk itu teknik apalagi elektro gitu, takut strum katanya. Saya pun bingung juga ya. Jadi itu semoga tetap semangat, semoga acara ini berjalan lancar, dan ingat setiap yang kita lakukan, setiap kegiatan yang kita lakukan harus memiliki makna. Jangan sambil lalu. Jadi ikuti kuliah umum yang baik, tanyakan yang perlu, ingat kalian tanyakan, kalian hubungkan dengan mungkin skripsi kalian kah atau apakah gitu ya. Jadi jangan sambil lalu. Jadi sehingga ini berguna untuk kalian. Walaupun ini kegiatan HME gitu ya, tapi berguna untuk tugas kalian ya. Mungkin itu dari saya, dan karena dari dekanat tidak ada, tadi saya diminta untuk menutup. Ini sebenarnya membuka kuliah tapi menutup ya serangkaian acara. Jadi bukan maksudnya ditutup nih Bu. Ya. Nah, jadi kita bersyukur semua kegiatan berjalan baik. Donor darah juga melebihi target ya, targetnya 30 tapi 30 lebih yang mendonor. Saya rasa itu sebuah pencapaian luar biasa. Tingkatkan lah ya, panitia anggota MW itu tingkatkan, lebih baik lagi, cari variasi kegiatan yang lebih mantap lagi. Kalau bisa go lah, go keluar gitu. Yang di kalau Universitas Jawa tuh dia go keluar, dia tabung. Ini angkatan 2004 ya, dia nabung, dikelola sama mahasiswanya, akhirnya ditabung terus sampai 3 tahun. Mereka bareng-bareng pergi ke industri mana, bahkan ke luar negeri gitu dengan tabungan itu ya. Kalau kemarin yang arsitektur tuh 3 juta lebih, dia pergi ke Malaysia, Singapura 3 juta lebih aja tuh, karena dia booking itu udah 6 bulan sebelumnya, jadi murah gitu kalau udah di plan tuh. Jadi seperti itu ya, moga-moga bisa dari kegiatan seperti itu sama sertifikasi kompetensi. Jadi mewakili institusi Fakultas Teknik, dengan mengucap puji dan syukur kami menutup segala rangkaian kegiatan GAME 2025. Mari kita tepuk tangan untuk panitia semua. Baik, terima kasih. Teknik konten inovatif, profesional, dan yes. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ingseno D. Panjaitan, STMT IPM, atas kata sambutannya sekaligus telah menutup acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rizkianur. Kepada Saudara Rizkianur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk memanjatkan doa agar yang kita lakukan dalam kegiatan kuliah umum ini berjalan dengan lancar dan berkah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu yang memiliki segala kebesaran dan keagungan atas segala rahmat dan karunia-Mu, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara kuliah umum. Ya Allah, dengan penuh rasa syukur kami kepadamu memohon perlindungan, bimbingan dan keberkahan di dalam acara ini. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami semua yang hadir di ruangan ini. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, lancarkan proses kuliah umum ini, dan jadikanlah kami semua sebagai manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia, yang selalu berusaha dalam hal kebaikan. Ya Allah, kami memohon kepadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jauhkanlah kami dari segala keburukan dan siksa api neraka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Saudara Rizky Anur atas pembacaan doanya. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah sesi pemberian plakat sebagai simbolis penutupan acara kuliah umum pada hari ini, yang akan diwakilkan oleh Ketua Panitia Gerakan Aksi Mahasiswa Elektro 2025 kepada Bang Fahmi Hidayat selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak periode 2024-2025 atau yang mewakilkan. Kepada Bang Fahmi dan Saudara Rizky dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bang Fahmi Hidayat. Dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, pemberian plakat kepada Bapak Elang Dergian Marindani STMT yang mewakili jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kepada Bapak Elang dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Elang Dergian Marindani STMT. Acara selanjutnya, pemberian plakat kepada Bapak Profesor Dr. Inseno D. Panjaitan STMT IPM yang mewakili Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kepada Prof. Seno dimohon untuk maju ke depan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Inseno D. Panjaitan STMT IPM. Selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi. Teknik Rekuntan, inovasi profesional dan